Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman PMR Wira. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan yang baik dan semoga semangat kalian terus sampai akhir pembelajaran. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian udah pada kenal kita belum? Kenalin, aku Amalia Dita dan aku Angela Distasya. Kami dari KSR PMI Unit Win 1 Tulungagung yang akan menemani teman-teman selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Coba kalian lihat kanan, kiri, depan, belakang kalian. Apakah ada kursi tak bertuan? Tidak. Semua masuk ya hari ini? Oke, artinya kalian semua sudah siap mengikuti pembelajaran bareng kita hari ini. Nah, aku mau tanya nih ke teman-teman, kalau kalian mendengar kata nafsa, apa sih yang ada di pikiran kalian? Rokok, apalagi? Narkoba. Narkoba, apalagi? Ganja, sabu-sabu. Wah, teman-teman udah tahu nih, Kak. Ya bener nih, yang kalian sebutkan tadi adalah jenis-jenis atau hal-hal yang berkaitan dengan nafsa itu tadi. Agar pemahaman kalian tambah banyak terkait nafsa, kita hari ini mau belajar tentang pengertian dari nafsa, jenis-jenis nafsa, efek, penyebab, dan juga cara pencegahan dari penyalahgunaan nafsa. Dan pastinya pembelajaran kita hari ini ada yang menarik loh. Kita akan belajar sambil bermain. Jadi diharapkan teman-teman tetap fokus dan juga aktif selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oke, semua sudah siap? Siap. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Materi yang pertama adalah pengertian dari nafsa. Nafsa ini merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Biasa kalian lebih sering menyebutnya dengan narkoba. Nah, nafsa ini adalah zat atau obat yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh dan juga kerja otak seseorang. Dia dapat mempengaruhi perilaku, perasaan, dan juga kesadaran. Nah, nafsa ini erat kaitannya dengan penyalahgunaan obat karena beberapa jenis nafsa digunakan dalam dunia medis sebagai obat penenang dan juga penghilang rasa sakit. Tentunya ketika penggunaannya tidak sesuai dengan aturan dokter dan juga tanpa pengawasan dokter, dia dikatakan sebagai penyalahgunaan nafsa yang berakibat pada kecanduan dan juga kerusakan pada tubuh. Oke, teman-teman udah tahu pengertian dari nafsa. Selanjutnya kita akan beralih ke jenis-jenis nafsa. Seperti singkatan nafsa tadi, teman-teman masih ingat? Masih. Ada apa aja? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Betul sekali. Jenis-jenis nafsa itu ada 3. Ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari narkotika. Narkotika adalah zat yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan juga menyebabkan ketergantungan. Contohnya ada 3 juga, ada opiat, ganja, dan juga kokain. Nah, opiat ini terdiri dari heroin, kodein, dan juga morfin. Cara penggunaannya bermacam-macam nih teman-teman. Dapat disuntikkan, ditelan sebagai obat, ataupun dihirup. Nah, tadi kan udah dijelasin juga sama Kak Angel bahwa nafsa itu dapat digunakan dalam dunia medis. Di dalam opiat, kodein, dan juga morfin ini legal atau boleh digunakan dalam dunia medis. Sedangkan heroin itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena heroin itu dapat menyebabkan ketergantungan yang kuat. Nah, contoh yang kedua adalah ganja. Pastinya kalau kita lagi bahas mengenai ganja, teman-teman kebayang ya bentuk ganja itu seperti apa? Nah, cara penggunaan ganja itu dapat dihisap langsung atau melalui rokok. Contoh yang ketiga ada kokain. Cara penggunaannya adalah dihirup sebagai bubuk. Oke, kita masuk ke jenis yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika ini merupakan zat yang dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat yang tentunya dapat mengubah perilaku, emosi, dan juga pikiran dari penggunanya. Psikotropika ini dapat digunakan sebagai obat penenang yang biasa diresepkan oleh dokter. Contoh zatnya ada nitrazepam, diazepam, dan juga luminal. Yang kedua adalah sebagai stimulan, contohnya amfetamin dan juga metamfetamin. Amfetamin ini tadi itu sama seperti obat penenang, dapat digunakan dalam medis. Tapi metamfetamin ini atau biasa disebut sebagai sabu-sabu itu
tidak dilegalkan dalam medis. Yang selanjutnya adalah sebagai halusinogen. Nah, pengguna zat ini itu tidak bisa membedakan antara dunia nyata atau hayalan. Yang contoh zatnya adalah lysergic acid dietilamid atau LSD. Oke, jenis yang ketiga yang belum kita bahas apa sih? Betul sekali, zat adiktif. Nah, zat adiktif adalah bahan selain narkotika dan juga psikotropika, tetapi dia dapat menyebabkan ketagihan atau ketergantungan. Contoh yang pertama adalah rokok. Kalian tahu rokok? Tahu. Menurut kalian, rokok itu ada manfaatnya enggak sih? Ada. Oke, apa manfaat dari rokok? Sebagai penenang. Apalagi? Terlihat keren. Apalagi? Menambah teman. Ada lagi? Nah, dari manfaat-manfaat yang teman-teman sebutkan, rokok itu juga memiliki dampak negatif bagi tubuh kita loh. Rokok itu dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru, otak, ginjal, dan lain sebagainya. Dan pastinya rokok itu dapat menyebabkan kematian, karena rokok itu mengandung nikotin dan juga tar. Contoh yang kedua ada alkohol. Nah, alkohol ini sebenarnya digunakan pada daerah-daerah yang berhawa dingin untuk menghangatkan badan. Tetapi alkohol itu banyak disalahgunakan. Dia banyak dikonsumsi berlebihan. Padahal rokok itu kan, alkohol itu dapat menurunkan kesadaran, memabukkan, dan menyebabkan kematian. Kemudian contoh yang ketiga ada glue. Cara penggunaannya adalah dihirup melalui hidung atau mulut. Nah, glue ini banyak sekali disalahgunakan oleh anak-anak maupun remaja karena dia gampang dicari, harganya juga terjangkau. Nah, padahal glue ini itu dapat memabukkan dan juga menyebabkan kematian. Betul sekali. Nah, dari pemaparan materi, dari pengertian sampai jenis-jenis, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jadi teman-teman udah paham ya? Agar teman-teman lebih paham, kita ada game loh. Kalian mau bermain? Oke, kita ada game tarik tambang. Cara bermainnya adalah kita akan membentuk dua kelompok. Dimulai dari Mbak Intan sampai Mbak Auni itu menjadi kelompok 1. Nanti berbaris di kanan saya. Kemudian dari Mas Eko sampai Mbak Jahro itu menjadi kelompok 2 yang akan berbaris di sebelah kiri saya. Nah, nanti kalian harus menjawab pertanyaan yang ada pada layar. Kalian harus jawab nih. Satu orang memiliki kesempatan menjawab 1 kali. Jadi setelah kalian menjawab, kalian harus kembali ke barisan yang paling belakang. Oke, cara pengerjaannya adalah, waktu pengerjaannya adalah 1 menit. Apakah bisa dipahami? Bisa. Apakah sudah siap untuk bermain? Siap. Oke, teman-teman bisa berdiri dan langsung berbaris sesuai kelompoknya. Oke, ayo berbaris. Sudah semua? Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, mulai. Dibaca ya pertanyaannya. Bacanya yang dibaca dengan baik ya. Dicermati pertanyaannya. Soalnya sulit nggak sih? Pastinya enggak sih Kak, kalau mereka mendengarkan. Iya, betul sekali. Nah, sementara yang memimpin adalah tim biru nih. Ayo, ayo, ayo. Ayo tim merah, jangan mau kalah nih. Gantian ya, 1 orang setelah itu langsung ke belakang. Ayo, ayo, ayo. Kira-kira mana ya Kak yang mau jadi pemenang ini? Wah, ini dua-duanya sama-sama pinter nih Kak. Kira-kira, wah, teman-teman sangat fokus ya Kak. Iya. Ayo, ayo, ayo. Dari tadi kita belum nemuin pemenangnya nih. Kayaknya benar-benar teman-teman. Wah! Baru kita omongin ternyata udah muncul pemenangnya nih Kak. Dan pemenangnya adalah tim biru. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kalian semua hebat-hebat. Apakah seru? Mau bermain lagi? Tapi kita materi dulu ya, nanti baru kita bermain lagi. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya nih, yaitu efek penggunaan dari napsa.
Tentunya yang pertama efeknya adalah menyebabkan kecanduan pada penggunanya. Yang selanjutnya merusak kesehatan tubuh dan otak karena nafsa itu mengganggu kinerja organ-organ dalam tubuh. Yang selanjutnya merusak hubungan sosial dan keluarga. Yang keempat mengganggu mental dan emosi. Yang kelima, menurunkan prestasi belajar dan minat belajar teman-teman semuanya. Yang terakhir, dapat meningkatkan resiko penyakit dan kematian. Itu banyak sekali ya Kak Amal efek-efek dari penggunaan nafsa ini. Tapi kenapa ya teman-teman remaja ini banyak yang terjerumus ke dalam penggunaan nafsa? Ya, kenapa ya Kak? Padahal banyak sekali efeknya ya. Dan itu sangat membahayakan sekali. Benar. Nah, remaja yang menyalahgunakan nafsa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama karena rasa ingin tahu yang tinggi. Nah awalnya nih dia masuk ke tahap coba-coba. Dia ingin tahu apa sih nafsa itu, gimana rasanya kayak gitu. Yang kedua dia beralih ke tahap pemakaian sesaat. Dia menggunakan ketika sedang stres atau yang lainnya. Kemudian dia masuk lagi ke tahap penyalahgunaan dan yang terakhir adalah tahap ketergantungan. Kemudian faktor yang kedua adalah kurangnya pengendalian diri dan juga pengawasan. Faktor yang ketiga, kurangnya percaya diri dan mudah terpengaruh. Dan juga faktor yang terakhir adalah untuk mencari ketenangan atau pelarian masalah. Karena beberapa zat di dalam nafsa itu mengandung obat penenang. Dia dapat merilekskan sementara. Tapi dari penyebab-penyebab ini tentunya ada cara pencegahannya nih. Cara pencegahannya yang pertama adalah dengan menjauhi lingkungan pengguna nafsa, tentunya agar kalian tidak ikut ke dalamnya. Yang selanjutnya mengikuti kegiatan yang positif agar waktu-waktu luang kalian itu tersalurkan ke kegiatan yang bermanfaat. Yang ketiga memiliki rasa percaya diri. Yang selanjutnya meningkatkan keimanan dan pengendalian diri. Yang kelima memiliki rasa malu terhadap perilaku yang menyimpang. Dan yang paling penting ketika sudah ketergantungan, teman-teman itu tidak malu untuk mencari bantuan gitu. Nah betul sekali. Dari pemaparan materi dari awal, dari mulai pengertian, jenis sampai cara pencegahnya nih, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi teman-teman udah benar-benar paham kah? Oke, teman-teman paham. Kalian mau bermain lagi? Kita ada game baru nih untuk kalian. Coba kalian semua buka HP-nya masing-masing, lalu scan barcode yang ada di depan yang masih dibuka oleh Kak Amal. Nah, ini barcode-nya bisa di-scan ya. Bisa kalian scan nih barcode-nya. Kalau sudah masuk, bisa kalian ubah nih nama avatar kalian. Jadi Apakah ada nama kendala? kalian masing-masing. Masih loading. Nama Apakah ada kalian kendala? masing-masing ya. Oke. Ini masih banyak yang loading nih Kak, kita tunggu dulu ya. Iya. Teman-teman yang udah login, yang udah scan barcode, bisa mengganti namanya di sini nih, Ya. dekat garis 3 ini. Dapat diganti nama, dan kalau mau ganti avatar, boleh banget. Ya. Sudah? Nah, nanti ketika portalnya dibuka, teman-teman harus ke wortel. Di sini ada buah wortel. Di dalam wortel tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Apakah sudah semua? Sudah siap belum? Bisa? Masih Ya. mengganti nama? Semua ke garis start sini ya. Sudah? Di palang merah Ya. putih nih. Oke, kita udah melihat Mas Yumi nih, kemudian ada Mbak Tania, Mbak Fitri, Wah, ini udah siap main nih. Mas Eko. Udah semua? Wah, udah siap semua nih, Kak. Oke, teman-teman udah siap nih. Kita atur ya waktunya. Berapa, Kak? Maksimal 2 menit. Nah, waktunya maksimal 2 menit ya. Jadi cepet-cepetan sama temennya. Ya, teman-teman udah siap? Kita buka portalnya nih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ayo. Silakan berjalan menuju wortel nih ya, Kak Amal ya. Iya. Ayo yang belum masuk portal siapa ini? Ayo Mbak Wah, Fitri masih udah masuk loading ya. portal. Tunggu dulu ya. Kalau ada kendala bilang ya. Soalnya mudah sekali kok. Apalagi kalau kalian mendengarkan dengan baik penjelasannya tadi pasti sudah paham dan mudah sekali ini.
Waktunya masih lama nih, masih 1,5 menit. Si lama. Santai saja, soalnya dibaca yang teliti, kemudian pilih jawaban yang benar. Iya. Wah, kita udah ketemu pemenang juara 1 ini. Iya. Siapa ini ya namanya Mas Eko? Wah, Mas Eko nih pemenangnya. Ini ada lagi. Mas, minta tolong bergeser, Mas. Wah, geser dulu dong, geser dulu posisinya. Kita nggak kebaca nih. Wah. Juara kedua ada Yuca. Iya. Yang ketiga ada Tania. Tania. Wah, teman-teman yang lain masih di mana ini? Pasti di tengah jalan. Udah? Sudah semua? Oke, teman-teman sudah semua. Jadi kita juga udah ketemu pemenangnya nih. Oke, sudah ya, sudah. Seru nggak permainannya? Paham ya materi kita dari awal sampai akhir tadi? Iya. Dari materi ini kita dapat belajar bahwa penyalahgunaan nafsa itu memiliki dampak buruk bagi kehidupan kita. Maka dari itu kita harus memilah lingkungan yang positif dan juga berani menolak ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan nafsa. Nah, iya. Dan tentunya kalian sebagai PMR Wira yang berperan sebagai peer educator mengajak teman-teman kalian untuk menjauhi penyalahgunaan nafsa ini. Betul sekali. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya Amalia Dita. Saya Angela Bistasya. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan sampai jumpa di kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua hebat. Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Boleh ke Habiskan apa sedikit cutimu sebelum